Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat di mana saja berada, semoga kita semua dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada momen kali ini kita akan membahas seputar fidyah puasa. Ada 5 pembahasan yang penting untuk kita ketahui bagi kita yang hendak mengeluarkan fidyah puasa. Yang pertama adalah sebab atau faktor orang itu wajib mengeluarkan fidyah puasa. Yang kedua adalah waktu membayar atau menunaikan fidyah puasa. Yang ketiga adalah jenis daripada fidyah puasa. Yang keempat adalah ukuran fidyah puasa. Yang kelima adalah orang yang berhak menerima fidyah puasa. Nah, yang pertama, sebab atau faktor orang itu wajib menunaikan fidyah puasa ada 3. Yang pertama, sebabnya adalah karena meninggalkan diri puasa. Orang yang meninggalkan diri puasa ini ada 3 orang. Yang pertama adalah orang yang tua, dalam arti kata lanjut usia, yang dia tidak mampu lagi untuk berpuasa di siang hari Ramadan. Maka baginya wajib membayar fidyah puasa sebagai ganti daripada puasa yang ditinggalkan. Yang kedua adalah orang yang sakit, yang tidak ada lagi harapan sembuh, dalam arti kata sakit menaun. Maka orang ini juga wajib membayar fidyah puasa sebagai ganti daripada puasa yang dia tinggalkan. Nah, yang ketiga adalah orang yang meninggal yang mana dia memiliki hutang puasa. Artinya, di masa hidupnya ada dia meninggalkan puasa seumpama Ramadan, yang mana dia tinggalkan itu dengan sengaja atau tidak ada sengaja karena ada uzur, namun dia sudah memiliki waktu untuk mengqadanya, namun dia menunda mengqada sehingga dia meninggal. Maka orang ini wajib membayar fidyah puasa sebagai ganti daripada puasa yang ditinggalkannya, yang mana dibayar oleh ahli waris. Nah, yang kedua sebab orang itu wajib membayar fidyah puasa adalah karena meninggalkan waktu keutamaan puasa. Orang yang meninggalkan waktu keutamaan puasa ini ada 3 orang. Yang pertama adalah perempuan yang hamil, yang mana dia tidak berpuasa karena khawatir di atas janinnya saja. Maka wajib baginya untuk membayar fidyah sekaligus mengqada puasa yang ditinggalkannya. Nah, yang kedua, perempuan yang menyusui, yang mana dia tidak berpuasa karena khawatir di atas anak yang disusuinya, maka dia wajib membayar fidyah puasa sekaligus mengqada puasa yang ditinggalkannya. Nah, yang ketiga adalah orang yang menyelamatkan hewan yang dihormati, yang andai kata tidak diselamatkan, maka hewan ini akan binasa. Contohnya ada manusia jatuh ke sungai atau terjebak dalam kebakaran, yang andai kata tidak diselamatkan, maka manusia ini akan binasa. Maka ketika kita menyelamatkannya, tidak ada pilihan kecuali membatalkan puasa kita, maka orang ini wajib membayar fidyah puasa yang dibatalkannya sekaligus mengqada puasanya. Nah, yang ketiga, sebab orang itu wajib membayar fidyah puasa adalah karena menunda mengqada puasa Ramadan yang ditinggalkannya, yang mana menundanya itu tidak ada uzur sehingga sudah masuk Ramadan yang akan datang. Maka orang ini setiap puasa yang ditunda mengqada, maka dia wajib membayar fidyah. 1 kali puasa yang ditunda mengqada, 1 Ramadan yang dilangkah, maka 1 mud membayar fidyahnya. Kalau 2 Ramadan yang dilangkahnya, yang ditundanya, maka 2 mud. Kalau 3 Ramadan, maka 3 mud. Itu menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Nah, yang kedua, pembahasan yang penting dalam fidyah puasa adalah waktu menunaikan fidyah. Nah, waktu menunaikan fidyah untuk orang yang meninggal yang memiliki hutang puasa, waktu membayar fidyahnya ketika dia sudah meninggal, sebelum dibagi harta peninggalan si mayat kepada ahli waris, maka terlebih dahulu dibayar fidyah daripada si mayat yang memiliki hutang fidyah puasa. Nah, untuk orang yang menunda mengqada puasa sehingga sudah melangkah Ramadan yang selanjutnya, maka
waktu membayar fidyahnya ketika sudah masuk Ramadan yang akan datang, maka dia sudah wajib membayar fidyah. Nah, untuk selain daripada dua orang ini, seperti orang yang tua atau orang yang sakit menaun, atau perempuan yang hamil, atau perempuan menyusui, atau orang yang menyelamatkan hewan yang dihormati, maka membayar fidyahnya masuk waktunya adalah ketika dia sudah masuk waktu dia tidak berpuasa karena ada uzur tersebut. Contoh, orang tua tidak berpuasa hari ini, maka paginya dia sudah boleh untuk membayar fidyah puasa, atau setelah maghrib dia pun sudah boleh membayar fidyah puasa. Dan boleh juga dia menunda membayar fidyah puasa setelah bulan Ramadan ketika dia sudah pasti bisa membayar nanti setelah bulan Ramadan. Nah, yang ketiga, pembahasan yang penting dalam fidyah puasa adalah jenis daripada fidyah puasa. Nah, jenis fidyah puasa dalam mazhab Syafi'i mesti daripada barang yang diberi zakat fitrah. Apa jenis barang yang diberi zakat fitrah? Yaitu makanan pokok di negeri itu. Nah, makanan pokok di negeri kita yaitu adalah beras. Maka wajib membayar fidyahnya dengan beras. Nah, boleh beras itu dimasak dalam arti kata berbentuk nasi, yang mana sebagian orang memberi fidyahnya dengan nasi bungkus. Dalam mazhab Syafi'i ini tidak dibolehkan. Artinya tidak sah membayar fidyah dengan makanan yang sudah dimasak. Nah, yang kedua, bolehkah membayar fidyah menggunakan uang? Begitu juga dalam mazhab Syafi'i ini tidak dibolehkan. Artinya tidak sah membayar fidyah menggunakan uang. Walaupun uangnya itu ukuran daripada beras yang dikeluarkan. Nah, yang keempat, pembahasan yang penting dalam fidyah puasa adalah ukuran daripada fidyah itu sendiri. Nah, ukuran fidyah yang kita keluarkan, satu hari puasa yang ditinggalkan itu 1 mud. 1 mud itu kurang lebih 6 on, lebih sedikit, atau 600 gram lebih sedikit. Nah, yang kelima, pembahasan yang penting dalam fidyah puasa adalah orang yang berhak menerima fidyah. Orang yang berhak menerima fidyah adalah 2 orang saja, yaitu fakir, yang kedua miskin. Selain daripada 2 orang ini, yaitu daripada mustahiq zakat yang 8 asnaf itu tidak boleh menerima fidyah puasa. Walaupun dia boleh menerima zakat daripada fitrah atau zakat mal. Wallahu ta'ala a'lam. Jangan lupa ikuti terus kajian telaki ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.